Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Anak-anak ustaz semuanya, kita hari ini melanjutkan kembali pelajaran kita dari buku Fikih Ibadah. Kita sudah sampai ke dalam pelajaran yang ke-7 dengan judul Salat Idul Adha. Kita sudah berbicara tentang Salat Idul Fitri dan adab-adab Salat Idul Fitri dan yang lainnya. Hari ini kita bicara tentang Salat Idul Adha. Kita baca. Apa yang pertama kali terlintas di pikiranmu ketika mendengar kata Idul Adha? Ya, penyembelihan hewan kurban. Idul Adha dikenal juga dengan sebutan Idul Kurban. Idul Kurban merupakan salah satu hari raya kaum muslimin di samping Idul Fitri. Jadi anak-anak ustaz semuanya, kita orang-orang Islam memiliki dua hari raya dalam setahun, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Sedangkan dalam pekanan kita memiliki hari Jumat sebagai hari raya kita. Selebihnya kita tidak memiliki hari raya atau hari-hari yang harus kita rayakan. Lantas, bagaimana sebenarnya kedudukan salat Idul Fitri? Ikuti penjelasan berikut ini. A. Pengertian salat Idul Adha. Salat Idul Adha ialah salat 2 rakaat yang dikerjakan setelah matahari terbit setinggi 1 tombak pada tanggal 10 Zulhijjah. Jadi salat Idul Adha itu dikerjakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Ya, 10 Zulhijjah. Kita lanjut. Salat Idul Adha hukumnya ialah wajib bagi setiap muslim yang tidak mempunyai halangan. Ada pula sebagian ulama yang berpendapat bahwa hukumnya itu sunnah muakkadah, yaitu kita sangat dianjurkan untuk mengerjakan salat Idul Adha. Perintah untuk mengerjakan salat Idul Adha disebut dalam firman Allah, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sungguh kami telah memberimu wahai Muhammad nikmat yang sangat banyak, maka laksanakanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Quran Surah Al-Kautsar. Kemudian B. Waktu pelaksanaan salat Idul Adha. Salat Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah, yaitu ketika matahari berada tepat 1 penggalan atau setinggi 1 tombak. Hal ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah yusalli binal fitra wasyamsu ala qadri rumhaini wal adha ala qaidi rumhin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami salat Idul Fitri dan ketika itu matahari setinggi 2 tombak. Dan beliau mengimami salat Idul Adha ketika matahari setinggi 1 tombak. Hadis riwayat Ahmad. Di sini dapat kita ambil pelajaran bahwasannya salat Idul Adha itu dilaksanakan lebih cepat daripada salat Idul Fitri. Apa faedahnya? Faedahnya adalah karena setelah kita salat Idul Adha, kita memerlukan waktu yang lebih untuk menyembelih hewan kurban. Berbeda dengan salat Idul Fitri, setelahnya tidak ada ibadah kurban. Baik, anak-anak ustadz, kita lanjut lagi. Jumlah rakaat Idul Adha. Cara pelaksanaan salat Idul Adha sama seperti salat Idul Fitri. Ia dikerjakan 2 rakaat. Pada rakaat pertama bertakbir sebanyak 7 kali, sementara pada rakaat kedua bertakbir sebanyak 5 kali. Setelah salat, imam menyampaikan khutbah kepada jamaah yang hadir. Baik anak-anak ustadz, secara umum salat Idul Fitri, salat Idul Adha itu sama. Tata cara pelaksanaannya sama. Sama-sama 2 rakaat. Kemudian salatnya tidak diawali dengan azan atau kemudian iqamat, tidak ada ya. Lalu kemudian salat Idul Adha dan salat Idul Fitri, di rakaat pertama dia 7 kali takbir. Kemudian di rakaat kedua ada takbir 5 kali. Itu namanya takbir ziyadah, takbir tambahan. Baik anak-anak ustaz semuanya, sangat mudah ya.
karena kita selalu mengerjakan sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri. Jadi prakteknya sudah kita lakukan, teorinya insya Allah mudah kita fahami. Baik, kita lihat di evaluasi berikut ini, kita isi sama-sama. 1. Sholat Idul Adha dikerjakan setelah matahari titik-titik. Ya, coba kalian lihat di buku. Setelah matahari, tadi di dalam hadis ini dikatakan ketika matahari setinggi 1 tombak. Nah, jadi ketika matahari setinggi 1 tombak. Ya, tinggal ditulis saja. Sholat Idul Adha titik-titik dikerjakan selama tidak ada halangan. Sholat Idul Adha apa tadi hukumnya? Hukumnya wajib bagi setiap muslim selama tidak ada halangan. Atau sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa hukumnya sunnah muakkadah. Ketiga, hari raya Idul Adha dikenal dengan sebutan hari raya apa? Hari raya kurban, Idul Kurban. Yang keempat, selain sholat pada hari raya Idul Adha dilaksanakan juga kurban, ibadah kurban. Kelima, pelaksanaan sholat Idul Adha disunnahkan di lapangan, ya, di lapangan. Begitu juga sholat Idul Fitri juga disunnahkan di lapangan. Kecuali ada uzur, misalnya hujan atau yang lainnya. Baik, kita lihat kemudian ada soal pilihan. Ini silahkan kalian kerjakan 1 sampai 5. Kemudian juga ada jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut di bawah sampai habis, ya. Kalau misalnya di sini susah kalian kerjakan, silahkan kalian pindahkan ke buku tulis agar tulisannya rapi dan tidak rapat-rapat, mudah Ustadz baca. Baiklah anak-anak Ustadz semuanya, jazakumullah khairan atas perhatiannya. Semoga anak-anak Ustadz semua faham dan bisa mengamalkan ilmu yang telah kalian pelajari. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.